Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini hari pertama perkuliahan logika matematika. Nah, ini kita hari pertama setelah sebelumnya kita mengikuti UTS gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nilai UTS-nya bisa memuaskan gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pernyataan berkuantor. Nah, di sini kita akan membahas kuantor umum atau yang universal, ada kuantor khusus, eksistensial atau negasi pernyataan berkuantor. Nah, kita akan menjelaskan dulu apa sih kalimat kuantor itu. Nah, kuantor adalah pengukur kuantitas atau jumlah. Gitu. Jadi maksud di sini pengukur atau kuantitas atau jumlah itu dari ibaratnya pernyataan berkuantor itu pernyataan yang mengandung kata semua, setiap, beberapa, ada, dan selainnya dan sebagainya gitu ya. Nah, pokoknya cirinya dari kalimat kuantor itu menggunakan kata semua untuk semua gitu. Nah, kemudian di sini kuantor itu kan terbagi jadi dua ya tadi ya. Ada kuantor khusus yang universal, kuantor universal yang umum, dan ada kuantor eksistensial yang umum. Yang untuk kuantor universal, nah biasanya dia berisi kalimatnya itu memiliki kalimat semua, untuk semua, atau tiap-tiap gitu. Nah, jika A suatu ekspresi logika dan X adalah variabel, maka jika ingin menentukan bahwa A adalah bernilai benar untuk semua bernilai yang dimungkinkan untuk X, akan ditulis X. A di sini disebut kuantor universal dan adalah A sekup dari kuantor. Variabel X disebut berikat atau bond dengan simbol menggantikan kata untuk semua. Nah, kuantor itu biasanya dilambangkan atau simbolnya A terbalik ya, gitu ya, A terbalik. Misalkan di sini contohnya semua gajah mempunyai belalai. Nah, tentunya ini merupakan kalimat berkuantor universal gitu, karena semua gajah itu ya pastinya memiliki belalai gitu. Nah, ini kalau ditulis berdasarkan simbol bisa dapat tulis G X. Nah, berarti G itu dibacanya adalah gajah jika X adalah gajah. Maka kan ada implikasi ya, maka. Tapi biasanya sih kalau untuk di kuantor simbolnya itu ada terbalik, yang besar itu terbalik besar ya, itu diartikan terdapat, atau kecil, ada kecil. Kalau kecil artinya sehingga. Nah, di sini kita contohnya kita menulis G itu gajah. Nah, maka B mempunyai belalai, maka B itu jadi X. Jadi penulisannya G kurung buka X, G itu gajah, maka B itu kurung buka X. Jadi dibacanya mempunyai belalai. Nah, selanjutnya bisa ditulis lagi X
G kurung buka X, maka B kurung buka X. Jadi bacanya untuk semua X, jika X adalah gajah maka X mempunyai belalai, itu secara penulisannya. Nah kalau kalimat berkuantor universal, nah ini kalau melihat dari nilai kebenarannya, nah ini benar gitu. Kan kita bisa melihat pernyataan berkuantor itu nilai kebenarannya benar atau salah. Nah kalau untuk pernyataan berkuantor universal yang bernilai benar, nah jika pernyataannya itu benar untuk semesta yang dibacakan. Jadi kalau semua yang ada itu benar kalimatnya, nah itu disebut pernyataan berkuantor bernilai benar. Misalkan gini, jadi semua gajah itu memiliki belalai. Nah kalau kita buktikan semua memiliki belalai, berarti pernyataan kuantor universal ini bernilai benar. Nah tapi bisa juga kalimat universal berkuantor ini bernilai salah. Nah jika terdapat sekurang-kurangnya satu anggota semesta menyebabkan salah. Misalkan gini, nah ternyata pas dilihat ternyata terdapat gajah yang tidak memiliki belalai, ada satu. Nah berarti kalimat berkuantor itu bernilai salah gitu. Kalau di sini kan semua gajah mempunyai belalai. Nah ini kan kalimat berkuantor universal. Nah nilai kebenarannya kalau dibuktikan ternyata semua memiliki belalai, berarti pernyataan itu benar. Nah tapi kalau misalkan terdapat salah satu tidak memiliki belalai, berarti pernyataan berkuantor tersebut bernilai salah. Nah kemudian contoh kembali untuk kalimat kuantor. Nah, kalimat kuantor. Nah di sini semua manusia adalah panah. Nah berarti kan untuk berkuantor berarti semua. Nah berarti semua ini berarti bernilai kuantor universal, karena itu kalimatnya udah semua gitu. Nah namun ini kalimatnya bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Nah kalau di sini semua manusia adalah panah, jadi semua manusia akan meninggal, ya berarti ini notasi atau nilai dari kuantor universal ini benar, karena semua manusia pasti akan meninggal, pasti adalah panah. Nah kemudian contoh kedua untuk setiap objek. Nah setiap itu disebut dengan kalimat kuantor. Nah ini kalimat kuantor universal. Nah setiap objek, maka objek itu adalah panah. Nah ini setiap berarti kalimat dari kuantor universal. Ini setiap objek. Nah maka objek itu adalah panah. Jadi semua objek akan rusak gitu. Nah ini tapi nanti harus bisa dibuktikan nilai kebenarannya. Nilai kuantor ini, ya kuantor universal itu benar nilainya atau salah gitu. Nah misalkan kita untuk menulisnya untuk setiap x, fx. Nah di sini berarti x itu berarti setiap objek gitu. Nah kemudian fx itu berarti f itu maka fana, f itu fana. Nah kemudian ada di sini ada a terbalik ya. Tadi kan kalau a terbalik itu disebut dengan simbol dari kuantor universal gitu. A at x gitu, koma fx. Jadi kalimat berkuantor x berarti setiap objek maka
gitu, F X maka akan pana gitu. Nah, simbol adalah kuantor menggunakan kata semua. Ya, simbol kuantor ya. Semua atau bisa setiap gitu. Nah, misalnya setiap A, kalau A itu A terbaik itu tadi disebut dengan simbol kuantor universal. A itu disebut kuantor universal. Nah, kuantor universal itu mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individunya gitu. Jadi ketika kita misalkan gini, setiap mahasiswa menggunakan baju putih. Nah, jadi ketika kan semua itu kalimat berkuantor universal. Nah, ketika dibuktikan misalkan semuanya menggunakan baju putih, berarti memiliki nilai benar. Tapi kalau misalkan ada salah satu menggunakan baju merah, nah itu kalimat berkuantor universal tapi bernilai salah gitu. Nah, di sini untuk contoh lagi, setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Jadi setiap itu berarti memiliki kalimat kuantor universal. Jadi setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks. Nah, kemudian dia bisa ditulis X kurung buka X kurung buka kurung tutup X kurung buka M X paka B X gitu. Jadi bacanya untuk semua itu X. Jika X adalah mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Nah, kemudian setiap bilangan prima adalah ganjil gitu. Ini kalimat universal, berkuantor universal gitu. Nah, selanjutnya langkah untuk melakukan pengkuantoran universal. Nah, perhatikan pernyataan ini, semua mahasiswa harus rajin belajar. Nah, itu semua itu merupakan kalimat berkuantor universal. Kalau misalkan beberapa atau ada, nah itu misalkan beberapa mahasiswa harus rajin belajar. Nah, itu disebut dengan kuantor khusus gitu, kuantor eksistensial gitu. Jadi bedanya itu dari kalimatnya gitu, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kalau kuantor itu semua, setiap, tiap-tiap gitu. Tapi kalau kuantor eksistensial ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu gitu. Itu disebut dengan kuantor eksistensial. Nah, untuk di sini misalkan contohnya semua mahasiswa harus rajin belajar. Nah, untuk melakukan pengkuantoran universal pada pernyataan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Carilah lingkup atau skupnya dari kuantor universal itu, yaitu jika X adalah mahasiswa, maka X harus belajar. Selanjutnya akan ditulis, jadi mahasiswa itu kan X ya, maka harus rajin belajar, maka kurung buka X. Nah, berilah kuantor universal di depannya. Nah, berarti kuantor universal di depannya berarti ditambahkan X depannya. X mahasiswa, X maka harus rajin belajar. Nah, kalau dirubah menjadi huruf fungsi berarti X, MX maka B atau X. Nah, semua artis adalah cantik. Nah, ini termasuk kalimat berkuantor universal karena semua artis itu adalah cantik semua, karena di sini ada kalimat semua. Nah, tapi ini bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Jadi kalau dibuktikan ternyata cantik semuanya, berarti ini kalimat berkuantor itu memiliki
nilai kebenaran benar. Tapi kalau misalkan ada yang jelek, nah berarti kalimat ini memiliki nilai salah gitu. Nah, jika X adalah artis, maka X cantik. Jadi penulisannya artis X, maka cantik X. Jadi X-nya lebih besar depan, kurung buka X di depan, terus tambah artis, kemudian X, maka cantik gitu. Nah, akhirnya simbolnya X, AX, maka C. Nah, selanjutnya setelah membahas kuantor dari universal, selanjutnya kita yang selanjutnya ke kuantor khusus atau eksistensial. Nah, untuk kuantor khusus, ya kan kuantor itu adalah pengukur kuantitas. Pengukur kuantitas atau jumlah kan pengertiannya. Nah, di sini untuk kuantor eksistensial. Nah, jadi kuantor eksistensial itu ya, ibaratnya kebalikan dari kuantor universal gitu. Kalau kuantor eksistensial itu kalimatnya itu berisi ada, beberapa, atau terdapat, atau sekurang-kurangnya satu gitu kan. Tapi kalau kuantor universal kan tadi kalimatnya memiliki kalimat semua, setiap, tiap-tiap kan seperti itu. Nah, di sini jika A suatu ekspresi logika dan X adalah variabel, maka jika ingin menentukan bahwa A adalah bernilai benar untuk sekurang-kurangnya satu dari X, maka akan ditulis di sini ada E terbalik ya. E terbalik. Nah, ini merupakan simbol ya. E terbalik itu merupakan simbol dari kuantor eksistensial gitu. Atau di sini disebut kuantor eksistensial dengan A adalah skup dari kuantor. Jadi variabel X itu disebut terikat atau bond dengan kuantor simbol E. Jadi yang E terbalik itu berarti simbol dari kuantor eksistensial. Jadi ini untuk simbol ini menggantikan kata ada. Kan tadi kalau yang A terbalik itu kalau di kuantor universal kan ada gambarnya itu A terbalik. Nah, itu simbol itu menggantikan kata semua gitu, setiap. Nah, kalau di kuantor universal, nah si E terbalik ini untuk menggantikan kata ada, kata beberapa, atau tidak semua gitu. Nah, kuantor yang menggunakan kata ada atau kata apa saja yang artinya sama dan tidak semua atau beberapa gitu. Pokoknya kuantor eksistensial itu memiliki nilai beberapa, ada gitu. Nah, untuk contoh eksistensial, misalkan ada ayam berbulu putih. Nah, berarti dari sekian banyak ayam itu ada satu yang memiliki berbulu putih. Jadi misalkan yang lainnya warna hitam gitu. Ternyata ada ayam yang berbulu putih gitu. Walaupun ini untuk berkuantor ini kita bisa melihat nilai kebenarannya gitu. Berkuantor eksistensial itu. Nah, untuk nilai kebenaran dari pernyataan berkuantor eksistensial itu bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu anggota semesta menyebabkan pernyataan itu bernilai benar. Jadi harus ada salah satu gitu. Kalau ada berarti benar ada. Misalkan tadi ada ayam yang berwarna putih, berarti harus ada satu minimal gitu. Nah, kemudian dan bernilai salah jika tak ada satupun dari anggota semesta menyebabkan menjadi benar. Jadi ternyata pas dibuktikan
tidak ada ayam yang berwarna putih. Nah, berarti itu nilai kalimat dari berkuantor eksistensial itu bernilai salah gitu. Nah, contoh lain, beberapa presiden yang merupakan wanita. Nah, berarti di sini beberapa itu merupakan kalimat kuantor eksistensial, beberapa gitu. Jadi presiden itu kan ada yang perempuan gitu. Jadi tidak semua laki-laki, kan dulu Indonesia juga memiliki presiden perempuan, yaitu Bu Megawati. Itu berarti di sini merupakan kalimat kuantor eksistensial. Jadi beberapa presiden yang merupakan wanita. Kalau beberapa itu berarti kalimatnya kuantor eksistensial. Tapi kalau misalkan kalimat kuantor universal, berarti di sini kalimatnya semua presiden itu merupakan wanita gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, terdapat universitas yang tidak memiliki gedung, atau terdapat perguruan tinggi yang tidak memiliki gedung. Nah, terdapat ini termasuk kalimat kuantor eksistensial gitu, karena tidak semua universitas yang tidak memiliki gedung gitu. Jadi rata-rata memiliki gedung gitu, tapi ada beberapa yang tidak memiliki gedung. Jadi kalimat ini disebut dengan kuantor eksistensial. Nah, di sini contohnya ada bilangan prima yang genap. Nah, selanjutnya kalau ada itu ada bilangan, berarti adanya itu disebut kalimat kuantor eksistensial. Nah, selanjutnya ditulis di depan itu melambangkan kuantor eksistensial. Itu X kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka P kurung buka kurung tutup X, dan kurung buka kurung tutup X. Jadi di mana P mengganti bilangan prima, P itu mengganti bilangan prima, sedangkan menggantikan genap gitu. Dibaca ada X, ada X, yang X adalah bilangan prima dan X adalah genap. Nah, kemudian contoh berikutnya, pokoknya ada paling sedikit satu manusia yang panah, ada paling sedikit dari X sedemikian sehingga X, Fx. Nah, kemudian langkah untuk melakukan pengkuantoran eksistensial. Jadi perhatikan pernyataan berikut. Ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi. Nah, ada ini merupakan kalimat berkuantor eksistensial. Nah, untuk melakukan pengkuantoran eksistensial pada pernyataan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Carilah lingkup dari kuantoran eksistensialnya, yaitu ada X yang adalah pelajar dan X memperbolehkan beasiswa. Nah, jadi untuk kalimat kuantor eksistensial itu ini bisa bernilai benar gitu kalau dibuktikan, misalkan ada satu gitu yang mendapatkan beasiswa, tapi kalau tidak ada satupun berarti bernilai salah. Nah, selanjutnya bisa ditulis, dilihat gitu ya, bisa dibaca. Nah, perlu diingat bahwa jangan mengabaikan tanda kurung untuk fungsi di belakang kuantor karena mempengaruhi proses manipulasi. Nah, perhatikan dua contoh di bawah, kelihatannya sama tapi isinya nilainya beda gitu. Nah, dari berbagai contoh di sebelumnya dapat kita simpulkan jika pernyataan memakai kuantor universal dan simbolnya A terbalik, maka menggunakan perangkai implikasi yang tanda panah gitu, yaitu jika semua, maka jika semua. Jika pernyataan memakai kuantor eksistensial berarti simbolnya terbalik, maka gunakan perangkai konjungsi dan gitu, dan simbol dan ya, yaitu ada, yang, dan.
Nah, kemudian yang selanjutnya negasi pernyataan berkuantor. Kalau negasi itu perlawanannya. Di sini beberapa manusia menganggap trigonometri sukar. Nah, berarti beberapa gitu. Berarti ada yang menganggap gampang. Tak ada mahasiswa yang suka mencontek. Nah, berarti itu kebalikan negasi dari pernyataan kuantor. Kan pernyataan kuantornya misalkan ada mahasiswa yang suka mencontek. Nah, berarti negasinya tak ada. Nah, untuk negasinya bisa dilihat di tulisannya gitu ya. Nah, jadi pokoknya begini. Jadi sebelum ditutup, jadi kuantor itu adalah pengukur kuantitas atau jumlah. Gitu. Jadi pernyataan berkuantor itu pernyataan yang menggantung kata semua, setiap, beberapa, ada, gitu. Tiap-tiap, beberapa gitu ya. Nah, jadi kalimat kuantor itu terbagi menjadi dua macam. Ada kuantor universal. Nah, isi katanya itu semua, untuk, setiap, untuk tiap-tiap. Nah, kemudian ada lagi yang kedua kuantor eksistensial. Yang biasa bahasa digunakan itu ada, beberapa, terdapat, atau sekurangnya ada satu gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa menulis nama dan NIM di kolom komentar ya, sebagai tanda bahwa kamu telah mengikuti perkuliahan di pertemuan 11 gitu. Sampai di sini mudah-mudahan kita selalu berada di lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Sekian, wassalamualaikum, selamat malam.